Halo para animers yang tahunya cuma berbahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju 08 yang sekarang udah nyampe ke episode keempat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebel. Setelah Kafka kembali bangkit dari babak belurnya, meski dirinya pura-pura baik-baik aja, tapi ya nyali untuk membantu Kafka dan sama-sama berjuang. Dan ya di sini mereka lalu bekerja sama, tapi di sisi lain terlihat Hoshina yang tertawa melihat tingkah si dua sejoli itu, guys. Di sini mereka melakukan formasi gabungan yang mana Kafka digendong oleh Ichikawa. Bukannya senang atau gimana kayak si Hoshina malah ketawa terus. Dia bertanya apakah mereka berdua bisa langsung diloloskan, tapi jadi staf pelawak. Di sini mereka berdua nampak terus berusaha, bahkan Ichikawa semakin mempercepat pergerakannya hingga membuat Kafka jadi kayak gini, guys. Terus secara tiba-tiba dari bawah mereka muncul beberapa yoju. Peserta lainnya nampak juga bersusah payah. Iharu yang hendak maju untuk menjadi yang pertama, tapi malah muncul Shinomiya. Dengan kedatangannya tentu saja para yoju auto dimodarkan dengan mudah. Sedangkan si dua sejoli nampak berusaha menyusul yang lain. Shinomiya nampak terus ngebantai para keju yang ada. Izumo nampak tidak mendapat satu buruan karena Shinomiya tidak menyisakannya satupun. Terus Shinomiya mengambil tongkat besi karena udah bosan dari tadi menggunakan senapan. Shinomiya berhasil membunuh Honju seorang diri. Melihat itu tentu membuat Konomi, Hoshina, dan Mina sangat terkejut. Dengan itu evaluasi final pun berakhir. Mendengar itu usaha Kafka dan Ichikawa tak ada gunanya. Kafka pun kesal karena Shinomiya itu sangat cepat. Formasi gabungan pun dilepas dan akhirnya setelah cukup lama tersiksa, di sini mereka udah bisa beristirahat, guys. Hoshina yang merasa evaluasi itu cepat sekali, padahal dirinya dan para staf sudah mempersiapkannya dengan susah payah. Mina juga mengakui jika Shinomiya itu lebih hebat dari yang dikatakan. Meski awalnya mereka mengira akan ada sekitar 30 yang tereliminasi, tapi ternyata malah lolos semua. Buset dah. Dan korban luka juga sedikit. Shinomiya yang merupakan anak dari Direktur Umum Isao Shinomiya alias ayah Shinomiya Kikoru. Kikoru nampak berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Kalimat itu ditujukan pada sang ayah, tapi ketika dirinya hendak kembali untuk mempermalukan Kafka, secara nggak diduga muncul sosok kaiju yang wujudnya sama seperti manusia, yang mana kaiju itu menyerang Kikoru tepat di organ vitalnya. Di sisi lain, Kafka dan Ichikawa yang rebahan sambil membahas Kikoru yang sangat kuat seperti rumor yang beredar. Meski Kafka merasa jika dirinya cuma dipermalukan hingga akhir, tapi ya karena Kikoru juga dia itu bisa berdiri sampai akhir. Dan ya tak lama mereka dan juga semua murid dikejutkan dengan suara kaiju yang mana nampak para yoju yang telah mereka bunuh kembali hidup. Kayaknya kaiju ini juga sama seperti Kafka, guys, yaitu seseorang yang bisa berubah menjadi kaiju. Ya nggak tahu juga sih, itu cuma feeling gua aja. Yang membuat Kikoru tersungkur. Di sisi lain dari ruang operator, Konomi syok dengan suara teriakan Kikoru dan juga tanda vital yang tidak normal sebenarnya terjadi. Dari kamera pemantau mereka tahu jika kaiju yang seharusnya mati mengeluarkan sinyal alias kembali hidup. Hoshina yang bingung karena seharusnya para kaiju tidak mempunyai karakteristik seperti itu. Bahkan di sini Konomi bilang jika kekuatan Honju sekarang sekitar 6,4, yang mana menurut Hoshina perlu pasukan menengah untuk membunuhnya. Mina lalu memerintahkan untuk mengaktifkan semua perisai jarak jauh dan mengirim kembali sebagian drone untuk merekam situasi di TKP.
Di saat terdengar suara agar semua murid mengevakuasi diri, tapi di sini Kikoru malah menghiraukannya karena kalau tidak ada yang menghadapi Honju maka akan ada banyak korban yang mati. Meski terluka parah, tapi Kikoru tetap berusaha berdiri dengan memanfaatkan kostum yang ia pakai. Di sini ia teringat dengan kata-kata sang ayah yang mana demi masa depan negara Isao ingin Kikoru harus sempurna. Kikoru yang kembali semangat, tapi ya semua itu sia-sia karena tepar di tengah dirinya yang sudah tak berdaya. Kikoru teringat masa lalunya saat dirinya mendapat nilai teratas di sekolahnya. Temannya yang bernama Lisa nampak memujinya karena dia itu sangat hebat. Kikoru kelulusan putrinya itu. Dia bahkan juga akan membelikan hadiah sesuai dengan janjinya. Mendengar itu, di sini ekspresi Kikoru malah berubah, guys. Ditambah lagi dia juga mendengar percakapan murid lainnya dengan orang tua mereka. Tak lama pengawalnya datang dan bilang jika ayahnya akan pulang dan dia pasti juga akan sangat senang. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Kikoru malah mendapat ucapan yang sungguh di luar ekspektasinya. Kembali ke pertempuran, di sini lagi-lagi Kikoru kembali bangkit dan menyerang Honju dengan menembaknya. Tapi ya baru saja dia menembak, malah langsung kena jotos. Tapi di sini lagi dan lagi Kikoru kembali bangkit, tapi sepertinya kali ini dia sudah mencapai batasannya. Honju nampak mengumpulkan energi dan mengeluarkan kekuatan layaknya Bijudama. Saking kuatnya efek kekuatannya itu sampai membuat angin bergemuruh dan mobil yang ada di sekitar berhamburan. Di sini dia meminta maaf pada ayahnya karena dirinya itu tak bisa menjadi sosok yang sempurna. Tapi di tengah keputusasaannya, Izumo takjub dengannya karena perbuatannya itu sangat membantu. Sedangkan Ichikawa nampak mencari Kafka yang dengan mudah Kafka menepis serangan Honju layaknya seorang bermain bulu tangkis. Kafka bilang bahwa lain kali dia akan menjelaskannya karena kali ini dia hadakan yang dahsyat, sinyal drone jadi buruk. Bahkan lebih parahnya lagi, data yang ada menunjukkan kekuatan Kaiju berada di 9,8%. Tapi ya menurut mereka itu terjadi kesalahan pada komputer, dan jika itu memang benar-benar Kaiju, menurut Hoshina Kaiju itu sudah seperti Dai Kaiju yang bersejarah. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, Kafka nampak sangat berbeda jauh dibanding sebelumnya, dan inilah yang dia lakukan, guys. Dan ya kecap bermuncratan kemana-mana layaknya hujan. Kafka yang bilang jika Kaiju itu hebat maka cobalah untuk bangkit kembali. Kocaknya itu benar-benar terjadi, anjir. Organ Honju itu siapa sosok Kafka sebenarnya? Di sini Kafka lalu menghampiri dan malah memukulnya, guys. Tapi ternyata dia membunuh Yoju yang ada di belakang Kikoru. Kafka senang karena sepertinya Kikoru baik-baik aja. Kafka juga menunjukkan wajahnya sambil tersenyum. Di sini dia bilang agar Kikoru lebih mengutamakan keselamatan dirinya. Tapi tak lama si Kafka sendiri kena pukul oleh Ichikawa yang sangat kesal padanya karena Kafka langsung menghilang begitu aja dari sisinya. Di tengah mereka yang adu bacot, secara nggak diduga Kikoru pingsan, guys. Singkat cerita, di sore harinya Hoshina dan Mina yang udah sampai di TKP, dia sangat terkejut dengan pertempuran yang terjadi sampai membuat tubuh Honju berhamburan seperti itu. Tapi di sini ia merasa jika situasi itu pernah ia lihat. Seseorang yang melaporkan pada Mina bahwa mereka tak menemukan jejak peserta. Konomi lalu bilang jika baru saja ada 3 peserta masuk ke tempat pengungsian ke-6, yaitu Kikoru, Ichikawa, dan Kafka. Nah, dengan itu semua peserta berhasil dievakuasi, tapi dia tak mungkin bisa sampai membuat Honju seperti itu. Mina juga merasa jika semua kejadian itu sangat mencurigakan. Beberapa hari kemudian, nampak Kafka yang dirawat, tapi dia merasa itu bukan waktu yang tepat. Shin lalu pindah ke Kikoru yang lagi dirawat, dan tak lama kemudian dia akhirnya siuman. Bersamaan dengan itu, Hoshina menghampirinya dan bilang jika Honju sudah dikalahkan dan tidak ada korban jiwa. Semua itu berkat Kikoru, guys. Tapi mendengar itu Kikoru nampak kebingungan. Hoshina yang merasa jika dirinya salah. Kikoru yang kembali teringat dengan Kafka, dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Hoshina barusan, bahwa dirinya lah yang telah membunuh Honju. Di sisi lain, tepatnya di kota Kokubunji, nampak Kaiju tadi yang tengah mendengarkan berita di dalam toilet, berada dalam toilet, dan ternyata benar aja, guys, yang apa Mimin katakan, Kaiju itu adalah manusia. Tapi kita belum dikasih tahu siapa dia itu sebenarnya. Yang jelas dia adalah anggota dari tim kebersihan.
お前一言言ってから便所。徳さん。マジ？おっと。Dan ya, situlah akhir dari anime Kaiju 08 episode keempat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepy.